Baik, selamat pagi Ibu dosen. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Wilfrida Raymond Danule dengan NPM 332300 Prodi Pendidikan Biologi kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filum Arthropoda, filum Mollusca, dan filum Echinodermata. Baik, yang pertama tentang filum Arthropoda. Pengertian filum Arthropoda. Filum Arthropoda adalah salah satu dari 5 filum utama dalam kingdom Animalia. Arthropodata mencangkup hewan-hewan dengan tubuh beruas atau exoskeleton atau rangka luar yang keras, dan seringkali memiliki anggota tubuh yang berpasangan. Hewan-hewan ini termasuk serangga, laba-laba, kepiting dan kaki seribu. Arthropodata adalah filum terbesar dan paling beragam dalam kerajaan Animalia. Filum Arthropodata adalah kelompok hewan yang memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Exoskeleton. Memiliki rangka luar yang keras terbuat dari kitin yang memberikan perlindungan dan dukungan. Yang kedua, tubuh bersegmen. Tubuh mereka terdiri dari segmen-segmen yang dapat berbeda-beda tergantung pada kelompoknya. Yang ketiga, kaki beruas-ruas. Memiliki appendages atau kaki, antena, dan lain-lain yang beruas-ruas. Yang keempat, sistem saraf terpusat. Memiliki sistem saraf yang terdiri dari otak dan tali saraf atau ventral. Yang kelima, sistem pernapasan beragam. Pernapasan bisa melalui insang trakea dan atau paru-paru buku tergantung pada habitat dan kelompoknya. Yang keenam, sistem peredaran darah terbuka. Darah atau hemolimfa tidak selalu berperan dalam pembuluh darah, tetapi juga mengalir dalam rongga tubuh. Yang ketujuh, pertumbuhan melalui molting. Proses pergantian kulit atau exoskeleton yang dikenal sebagai molting atau ekstisi untuk tubuh. Sistem reproduksi pada Arthropodata bervariasi tergantung pada kelompok spesifiknya, tetapi umumnya memiliki beberapa ciri umum sebagai berikut. 1. Reproduksi seksual. Mayoritas Arthropodata bereproduksi secara seksual dengan fertilisasi internal atau eksternal. Yang kedua, gonokoris. Sebagian besar Arthropodata bersifat gonokoris, artinya mereka memiliki individu jantan dan betina yang terpisah. Yang ketiga, organ reproduksi. Jantan biasanya memiliki organ reproduksi yang disebut pedipalpus atau gonopoda untuk mengantarkan sperma ke betina. Yang keempat, fertilasi internal. Pada banyak spesies, fertilisasi terjadi di dalam tubuh betina. Jantan seringkali menggunakan alat khusus untuk mentransfer sperma ke betina. Yang kelima, ovoparitas. Kebanyakan Arthropodata bertelur atau ovipar. Telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva atau nimfa yang akan mengalami metamorfosis. Yang keenam, metamorfosis. Banyak Arthropodata mengalami metamorfosis dalam hidup mereka yang biasa berupa metamorfosis sempurna atau holometabolus atau tidak sempurna atau hemimetabolus. Yang ketujuh, partogenesis. Beberapa Arthropodata dapat bereproduksi melalui partogenesis, yaitu proses di mana betina dapat menghasilkan keturunan tanpa fertilisasi oleh jantan. Sistem peredaran darah pada Arthropodata adalah sistem peredaran darah terbuka yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hemonimfa. Cairan tubuh yang berfungsi seperti darah disebut hemonimfa. Hemonimfa membawa nutrisi, hormon, dan limba metabolik. 2. Jantung tubular. Jantung berbentuk tabung yang memompa hemonimfa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan kemudian keluar ke dalam rongga tubuh atau hemocel. Yang ketiga, hemocel. Hemonimfa mengalir dalam ruang-ruang tubuh yang disebut hemocel, membasahi organ-organ secara langsung. Yang keempat, ostia. Jantung memiliki lubang-lubang kecil yang disebut ostia
yang memungkinkan hemonimfa masuk kembali ke dalam jantung dari hemocel saat jantung berkontraksi. Yang kelima, kurang spesifik. Sistem peredaran darah terbuka pada Arthropoda kurang efisiensi dibandingkan dengan sistem tertutup karena hemonimfa tidak selalu berada dalam pembuluh darah sehingga distribusi oksigen dan nutrisi bisa kurang merata. Yang keenam, pigmen respirator. Beberapa Arthropoda memiliki pigmen respirator seperti hemocyanin atau mengandung tembaga atau hemoglobin mengandung besi yang membantu dalam transportasi oksigen. Meskipun banyak Arthropoda tidak memiliki pigmen ini dan bergantung pada difusi langsung melalui trakea atau permukaan tubuh. Sistem pencernaan pada Arthropoda adalah sistem yang lengkap dan terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi spesifik. Berikut adalah rincian dari sistem pernapasan Arthropoda. 1. Mulut. Makanan masuk melalui mulut, di mana seringkali terdapat struktur khusus seperti modibel, maksila, dan labium yang membantu dalam mengunyah dan manipulasi makanan. 2. Faring. Setelah makanan masuk ke mulut, makanan akan melewati faring yang berfungsi sebagai saluran menuju ke esophagus. Ketiga, esofagus. Saluran yang menghubungkan faring dengan lambung atau proventriculus. Pada beberapa Arthropoda, esofagus dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Yang kelima, lambung tengah atau mesenteron. Di sini terjadi pencernaan utama dan penyerapan nutrisi. Mesenteron seringkali dilapisi dengan lapisan sel yang menghasilkan enzim pencernaan. Yang keenam, infectinum atau usus. Setelah makanan dicerna dan nutrisi diserap di mesenteron, sisa makanan bergerak ke usus yang bertanggung jawab untuk penyerapan air dan pembentukan kotoran. Yang ke-7, rektum. Bagian terakhir dari sistem pencernaan di mana air tambahan diserap dan kotoran dibentuk menjadi pelet yang padat sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang ke-8, kelenjar pencernaan. Banyak Arthropoda memiliki kelenjar pencernaan tambahan seperti kelenjar luda atau salivary glands yang mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam mulut atau lambung untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua, tentang filum moluska. Pengertian filum moluska. Filum moluska merupakan salah satu filum dalam kingdom Animalia yang mencangkup berbagai jenis hewan yang umumnya memiliki ciri-ciri seperti tubuh lunak atau soft bodied, dilindungi oleh cangkang atau sel, dan umumnya memiliki kaki untuk bergerak. Moluska termasuk hewan-hewan seperti siput, kerang, gurita, dan cumi-cumi. Mereka dapat ditemukan di berbagai habitat baik di laut, air tawar maupun darat. Filum moluska adalah kelompok hewan invertebrata yang memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Tubuh lunak. Tubuh moluska umumnya lunak dan tidak bersegmen, seringkali dilindungi oleh cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat. 2. Mantel. Bagian tubuh yang disebut mantel mengeluarkan cangkang dan membentuk rongga mantel yang berfungsi dalam pembentukan gas. Yang ketiga, kaki berotot. Memiliki kaki berotot yang digunakan untuk bergerak, menggali, atau menangkap mangsa. Bentuk dan fungsi kaki dapat bervariasi di antara kelompok yang berbeda. Yang keempat, redula. Kebanyakan moluska memiliki struktur seperti lidah yang disebut redula yang digunakan untuk mengikis makanan. Yang kelima, sistem pencernaan lengkap. Memiliki sistem pencernaan yang lengkap dengan mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus.
Yang keenam, sistem peredaran darah terbuka. Kecuali pada Cephalopida seperti cumi-cumi dan gurita, moluska umumnya memiliki sistem peredaran darah terbuka. Yang ketujuh, sistem saraf. Memiliki sistem saraf yang terdiri dari sepasang ganglia atau simpul saraf dan serabut saraf yang menghubungkannya. Sistem reproduksi pada filum moluska bervariasi tergantung pada kelas dan spesies tertentu, tetapi umumnya memiliki beberapa ciri umum sebagai berikut. 1. Gonokoris dan hermafrodit. Sebagian besar moluska memiliki jenis kelamin terpisah atau gonokoris, tetapi ada juga yang bersifat hermafrodit, memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu individu. 2. Gonad. Organ reproduksi utama adalah gonad yang berupa ovarium pada betina dan testis pada jantan. Pada hermafrodit, individu memiliki kedua jenis gonad. 3. Fertilasi internal dan eksternal. Fertilasi bisa terjadi secara internal atau eksternal, tergantung pada spesies. Banyak gastropoda darat melakukan fertilisasi internal, sementara banyak bivalvia dan beberapa gastropoda air melakukan fertilisasi eksternal. 4. Pembuahan. Pada spesies dengan fertilisasi internal, jantan seringkali memiliki alat kopulasi untuk mengirim sperma ke dalam tubuh. Betina pada spesies dengan fertilisasi eksternal, telur dan sperma dilepaskan ke dalam air di mana pembuahan terjadi. Yang kelima, telur dan larva. Moluska bertelur dengan berkembang embrio, bisa berlangsung atau melalui tahap larva. Larva umumnya di antara moluska termasuk Tropolore dan Beliger. Yang keenam, perkembangan. Pada beberapa spesies telur menetas menjadi larva yang kemudian mengalami metamorfosis menjadi bentuk dewasa. Pada spesies lain, telur menetas langsung menjadi bentuk muda yang menyerupai dewasa. Sistem peredaran darah pada filum moluska dapat dibagi menjadi dua tipe utama: sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama, sistem peredaran darah terbuka. Pada sebagian besar moluska seperti siput dan kerang, sistem peredaran darah terbuka adalah yang umum. Darah atau hemolimfa dipompa oleh jantung sederhana ke dalam rongga tubuh besar yang disebut hemocel. Hemolimfa mengalir bebas di sekitar organ-organ dalam hemocel dan berinteraksi langsung dengan sel-sel tubuh untuk pertukaran zat. Yang kedua, sistem peredaran darah tertutup. Beberapa moluska seperti cumi-cumi dan gurita memiliki sistem peredaran darah tertutup yang lebih maju. Darah dipompa oleh jantung ke dalam pembuluh darah tertutup yang disebut arteri dan vena. Arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan vena mengumpulkan darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung. Sistem pencernaan pada filum moluska. 1. Mulut dan kerongkongan. Mulut digunakan untuk mengambil makanan. Kerongkongan adalah saluran awal di mana makanan dimasukkan dan dicerna. 2. Lambung. Moluska memiliki lambung yang berfungsi untuk pencernaan makanan dengan bantuan enzim dan asam lambung. 3. Usus. Setelah dicerna di lambung, makanan bergerak ke usus, tempat penyerapan nutrisi ke dalam tubuh terjadi. 4. Anus. Anus adalah tempat keluarnya sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Yang ketiga tentang filum Echinodermata. Pengertian filum Echinodermata. Filum Echinodermata adalah salah satu filum dengan kingdom Animalia yang mencangkup hewan-hewan laut seperti bintang laut, teripang, sea urchin atau bulu babi, dan sea cucumber atau timun laut. Karakteristik umum Echinodermata meliputi tubuh radial simetris, sistem vakular air atau water vacuolar system, dan keberadaan dermatogenesis atau tulang-tulang kulit di dalam tubuh mereka. Dikenal memiliki kemampuan regenerasi yang baik
dan dapat ditemukan di dasar laut di seluruh dunia. Ciri-ciri umum filum Echinodermata. 1. Simetris radial. Echinodermata umumnya memiliki simetris radial saat dewasa, meskipun pada tahap larva mereka memiliki simetris bilateral saat dewasa. Mereka berkembang menjadi simetris radial simetris radial pentahomogeneus atau berlima. 2. Endoskeleton. Echinodermata memiliki kerangka internal yang disebut endoskeleton. Endoskeleton ini terdiri dari plak kalsium karbonat yang disebut oxychelate yang memberikan struktur tubuh yang kuat namun fleksibel. 3. Sistem saluran air. Echinodermata memiliki sistem saluran air unik yang disebut sistem ambulari. Sistem ini digunakan untuk menggerakkan pemberian makanan dan pertukaran gas. Sistem ambular terdiri dari saluran-saluran air yang terhubung dengan duri-duri dan struktur berpori yang disebut popula. Yang keempat, tidak memiliki kepala. Echinodermata tidak memiliki kepala yang terdefinisi dengan jelas. Mulut mereka terletak di bagian bawah tubuh, dan sebagian besar spesies memiliki struktur mirip jaringan seperti jantung air di sekitar mulut mereka. 5. Sistem pencernaan. Echinodermata memiliki sistem pencernaan lengkap dengan mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Mereka dapat mencerna makanan mereka secara internal. 6. Respirasi. Respirasi terjadi melalui pertukaran gas yang difusi melalui epidermis atau kulit mereka. Beberapa spesies juga memiliki struktur khusus seperti popula untuk memfasilitasi pertukaran gas. 7. Reproduksi. Echinodermata dapat bereproduksi secara seksual dengan pembuahan eksternal atau internal, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies juga dapat meregenerasi bagian tubuh yang hilang. 8. Sistem saraf. Echinodermata dapat bereproduksi secara seksual dengan pembuatan eksternal atau internal, tergantung pada spesiesnya. Beberapa spesies juga dapat meregenerasi bagian tubuh yang hilang. 9. Kehidupan laut. Hewan-hewan ini mayoritas hidup di lingkungan laut, dari perairan dangkal hingga laut dalam, dengan kebanyakan spesies hidup di dasar laut atau melekat pada substrat seperti kerang. 10. Adaptasi terhadap lingkungan. Echinodermata memiliki beberapa adaptasi yang memungkinkan mereka bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan laut, termasuk perubahan suhu dan tekanan serta keberadaan predator dan mangsa. Sistem reproduksi pada filum Echinodermata dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, tetapi umumnya memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut. 1. Reproduksi seksual. Mayoritas Echinodermata melakukan reproduksi secara seksual. Proses ini melibatkan pembuahan eksternal di lingkungan air. Individu jantan biasanya melepaskan sperma ke air yang kemudian ditangkap oleh individu betina untuk pembuahan telur di dalam tubuhnya. 2. Pembuahan eksternal. Telur yang telah dibuahi akan berkembang menjadi embrio di dalam tubuh betina sebelum dilepaskan ke lingkungan air. Proses ini memastikan bahwa tahap awal perkembangan embrio dilindungi dari predator. 3. Metamorfosis. Larva dari Echinodermata mengalami metamorfosis sebelum menjadi dewasa. Tahap larva biasanya memiliki simetris bilateral dan bergerak secara bebas sebelum mengalami
transformasi menjadi bentuk dewasa dengan simetris radial. Yang keempat, regenerasi. Beberapa Echinodermata memiliki kemampuan regenerasi yang sangat baik. Ini berarti mereka dapat memperbarui atau mengganti bagian tubuh yang hilang atau rusak, bahkan termasuk organ-organ reproduksi. Yang kelima, reproduksi aseksual. Meskipun reproduksi seksual adalah cara utama untuk berkembang biak, beberapa spesies Echinodermata juga dapat berkembang biak secara aseksual. Contohnya adalah kemampuan beberapa binatang laut untuk membelah diri dan membentuk individu baru dari fragmen tubuh mereka. Yang keenam, perkembangan dan perawatan larva. Setelah telur dibuai, larva Echinodermata mengalami perkembangan yang kompleks di dalam tubuh betina sebelum dilepaskan. Beberapa spesies dapat memberikan perawatan tambahan pada larva mereka untuk meningkatkan kelangsungan hidup mereka. Yang ketujuh, polimorfisme reproduktif. Beberapa Echinodermata menunjukkan polimorfisme reproduktif di mana individu-individu tertentu dalam populasi menghususkan diri dalam menghasilkan gamet sperma atau telur dan tidak berperan dalam reproduksi. Sistem peredaran darah Echinodermata disebut sebagai sistem hidrovaskular atau sistem ambuklara yang memiliki beberapa komponen utama, itu satu, sistem ambuklara. Ini adalah sistem saluran air yang digunakan untuk pergerakan pengambilan makanan dan pertukaran gas. Sistem ini terdiri dari saluran air yang berjalan dari lingkungan luar melalui struktur berpori atau papula ke dalam tubuh Echinodermata. 2. Popula. Struktur berpori atau popula bergerak paling penting dalam sistem peredaran darah. Echinodermata popula ini berfungsi sebagai tempat pertukaran gas di mana oksigen dan air masuk ke dalam sistem ambuklar dan karbon dioksida dikeluarkan. Ketiga, sirkulasi hemat. Echinodermata memiliki sirkulasi hemal terbatas yang membantu dalam distribusi zat-zat penting di dalam tubuh. Hemalimfa atau cairan tubuh yang mirip darah mengalir bebas melalui rongga tubuh mereka, bukan melalui sistem pembuluh darah tertutup. Hemolimfa ini membawa zat-zat nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. 4. Oxyclase dan sistem jaringan. Oxyclase atau plak kalsium karbonat yang membentuk endoskeleton Echinodermata juga dapat berperan dalam sistem peredaran darah dengan membentuk dukungan struktural dan membantu dalam distribusi hemalimfa. Yang kelima, pergerakan hemalimfa. Hemalimfa dipompa atau dipindahkan melalui sistem ambuklarva dengan rongga tubuh dengan kontraksi otot-otot dinding saluran air atau dengan gerakan tubuh yang mengubah tekanan dalam rongga tubuh. Berikut adalah komponen utama dari sistem pencernaan pada Echinodermata. 1. Mulut. Pada mulut umumnya Echinodermata memiliki mulut yang terletak di bagian bawah tubuh mereka. Mulut ini digunakan untuk mengambil makanan dari lingkungan. Kedua, kerongkongan atau esophagus. Setelah makanan dimasukkan melalui mulut, makanan bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. Ketiga, lambung. Echinodermata memiliki lambung yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan enzim pencernaan dan asam lambung. Proses pencernaan dimulai di sini. Yang keempat, usus. Setelah pencernaan makanan di lambung, hasil pencernaan diserap melalui usus. Usus merupakan saluran panjang yang berjalan dari lambung ke anus. Yang kelima, anus. Sisa-sisa pencernaan dikeluarkan melalui anus yang terletak di bagian atas tubuh Echinodermata. Yang keenam, kelenjar pencernaan.
Beberapa spesies Echinodermata memiliki kelenjar pencernaan tambahan yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan untuk membantu dalam proses pencernaan makanan. Yang ketujuh, pertukaran gas. Meskipun Echinodermata tidak memiliki sistem pernapasan yang khusus, perlu pertukaran gas terjadi melalui epidermis mereka dan melalui populasi yang berperan dalam sistem ambulakri mereka. Baik, inilah